Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada Selasa 16 November 2021 melaksanakan rapat evaluasi optimalisasi penerimaan retribusi daerah dan pengenalan sistem e-retribusi pemerintah Provinsi Maluku tahun 2021 yang bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Rapat dipimpin oleh Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi dan Wakil Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Laega yang dihadiri oleh perwakilan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Dalam keterangannya, Salampesi menjelaskan bahwa rapat yang dilaksanakan ini membahas e-retribusi yang merupakan bagian dari inovasi dengan nama Kabaresi Bapenda Provinsi Maluku. Ia mengatakan Kabaresi ini dibuat dalam rangka upaya mendorong retribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, dan ia sangat mengharapkan agar upaya-upaya dan langkah strategis yang sudah dibicarakan dapat direspon baik oleh rekan-rekan dari perencanaan sehingga pihaknya nanti akan mengoptimalkan di tahun 2022. Dirinya menyampaikan semua langkah ini adalah bagian dari harapan bersama untuk mewujudkan Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Dan melalui e-retribusi ini, pihaknya yakin ke depan tidak ada lagi kebocoran dan seluruh OPD bisa secara maksimal melakukan setoran ke APBD atau kas daerah. Hari ini kita lakukan rapat evaluasi dan koordinasi sekaligus sosialisasi terkait dengan e-retribusi, bagian daripada inovasi baru kita dengan nama Kabaresi Bapenda Provinsi Maluku. Kabaresi dalam rangka upaya-upaya mendorong retribusi untuk peningkatan PAD. Hari ini seluruh OPD pemungut retribusi hadir dan sangat luar biasa apresiasi yang dilakukan, walaupun dalam target cuma 9 juta, 11 juta, 12 juta, tapi memiliki arti yang sangat luas terhadap akumulasi pendapatan yang kita targetkan kurang lebih 533 miliar di tahun 2021. Upaya-upaya dan langkah strategis yang sudah dibicarakan tadi diresponi baik oleh rekan-rekan kita dari perencanaan, sehingga kita akan optimal di tahun 2022. Secara khusus, OPD-OPD komunitas kesehatan mendominasi PAD kita di Provinsi Maluku, mulai daripada dinas kesehatannya, kemudian laboratorium, RSKD, Rumah Sakit Umum Haulusi, Balai Paru, kemudian Hiperkes, kemudian Bapelkes, ya. Ini OPD-OPD yang merupakan unggulan kita dan merupakan OPD-OPD pemasukan terbesar. Nah, untuk itu harapan kita, pelayanan-pelayanan dasar di bidang kesehatan kita dorong untuk seluruh masyarakat kita melakukan aktivitas pemeriksaan, check up dan lain-lain, karena fasilitas-fasilitas sudah semakin lengkap dan bervariasi pada masing-masing UPTD. Ya, dinas kesehatan sudah sangat mendorong UPTD berkembang secara baik walaupun ada otonomi di masing-masing UPTD. Hal yang sama untuk dinas kelautan dan perikanan. Apresiasi kita dari 5 miliar, sekarang mereka di sampai bulan Oktober sudah mencapai 6 miliar. Itu artinya bahwa unggulan kita yang dikelola oleh dinas perikanan secara optimal dimanfaatkan. Bahkan ada upaya atau target-target yang bisa dilebihkan. Dari komunitas pertanian juga sama, khusus untuk SPMA Pertanian Paso yang tadi disampaikan sangat antusias. Walaupun targetnya cuma 13 juta dalam setahun, tapi di 2022 sangat optimis untuk nantinya didukung. Hal yang sama di Balai Diklat Pertanian, ya, Pak Hussein Salampesi, dalam target yang ditetapkan kurang lebih 12 juta, tapi targetnya sudah hampir, capaiannya sudah hampir 30 juta. Ini langkah yang konkret yang sangat-sangat luar biasa. Dari OPD yang lain tidak mau kalah, ya. Ibu Jen dari Balai Museum ini sudah melakukan langkah-langkah yang sangat-sangat strategis dalam rangka pencapaian PAD. Kemudian UPTD yang lain pun sama, baik di kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Hal yang menarik dari BPSDM, ya, itu targetnya diperkirakan akan malah lebih. Nah, harapan kita bahwa dari target itu secara kuantitas bisa dicapai secara keseluruhan. Demikian juga dengan Hiperkes atau Balai Pelatihan Tenaga Kerja, ya, yang dikepalai oleh Ibu Sawitri. Langkahnya juga sangat strategis untuk mencukupi target-target yang sudah ada, dan ada satu inovasi
yang dia dorong dalam rangka kerjasama dengan Balai Kesehatan Provinsi Maluku. Semua langkah itu adalah bagian dari harapan kita untuk mewujudkan Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, ya, dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Ada satu inovasi yang juga perlu kita dorong, yakni sebagaimana saya sampaikan tadi, inovasi Kabaresi Bapenda Provinsi Maluku. Ya, kita memiliki e-retribusi untuk bisa secara akuntabilitas transparan dengan sistem yang kita kembangkan. Kami yakin ke depan tidak akan ada lagi kebocoran dan seluruh OPD bisa secara maksimal melakukan setoran ke APBD atau kas daerah.